Hai Healthmates, tahu nggak sih masa depan kesehatan anak itu ternyata sudah mulai dibentuk bahkan sebelum dia lahir? Yap, pernah dengar dong istilah 1000 hari pertama kehidupan? Yaitu masa penting sejak bayi masih dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Pada masa ini, langkah pencegahan sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, mencegah stunting, serta mendukung tumbuh kembang yang optimal. Di fase ini, gizi ibu, ASI, imunisasi, pola asuh, dan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu penentu tumbuh kembang anak ke depannya. Dan di skip ya, karena 1000 HPK ini bukan cuma soal hari ini, tapi juga soal masa depan. Healthmates, yang disebut dengan 1000 HPK adalah periode sejak terjadinya kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Mengapa periode ini begitu penting? Karena pada masa inilah otak, sistem imun, metabolisme, dan hampir seluruh fondasi kesehatan seseorang sedang dibangun. Bayangkan, seperti membangun sebuah rumah. Kalau fondasinya kuat, rumah bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau fondasinya retak, memperbaikinya nanti akan jauh lebih sulit dan mahal. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi pada masa 1000 HPK merupakan strategi paling efektif untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Kejadian stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Masalahnya, stunting bukan sekadar anak yang pendek. Anak yang mengalami stunting beresiko memiliki perkembangan kognitif yang tidak optimal dan kemampuan belajar yang lebih rendah, serta beresiko mengalami penyakit kronis di usia dewasa. Jadi, ketika kita membicarakan stunting, sebenarnya kita sedang membicarakan kualitas sumber daya manusia Indonesia puluhan tahun ke depan. Kalau kita lihat berita sepanjang 2025-2026, isu gizi anak kembali menjadi sorotan. Program makan bergizi untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas di masyarakat. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Mencegah stunting tidak bisa dimulai saat anak sudah memasuki usia sekolah. Kalau dianalogikan seperti menanam pohon, kita tidak bisa berharap pohon tumbuh kokoh jika akar dan bibitnya sejak awal tidak mendapat nutrisi yang cukup. Karena itu, para ahli selalu menekankan, fokus terbesar harus tetap pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Menariknya, tantangan 1000 HPK sekarang tidak hanya soal kekurangan makanan. Banyak keluarga muda saat ini menghadapi masalah yang berbeda. Orang tua sibuk bekerja, anak lebih sering ditemani gadget daripada interaksi langsung, makanan secepat saji semakin mudah didapat, minuman manis lebih populer daripada air putih, dan juga informasi kesehatan beredar sangat cepat tapi tidak semuanya benar. UNICEF mencatat bahwa praktik pemberian makan yang kurang tepat, rendahnya keberagaman makanan, dan masih belum optimalnya pemberian ASI eksklusif menjadi tantangan penting dalam perbaikan gizi anak Indonesia. Jadi, masalahnya bukan hanya ada makanan atau tidak, tetapi apakah makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 investasi utama yang bisa kita lakukan selama 1000 HPK. Yang pertama adalah gizi yang baik. Ibu hamil perlu memastikan kebutuhan zat besi, protein, dan mikronutrien terpenuhi. Setelah lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI yang tepat menjadi kunci. Yang kedua adalah pencegahan infeksi. Banyak orang lupa bahwa diare berulang, sanitasi buruk, atau infeksi kronis dapat menghambat pertumbuhan meskipun anak makan cukup. Kemudian yang terakhir adalah stimulasi dan kasih sayang. Otak bayi berkembang sangat cepat. Mengajak bicara, membaca buku, bermain, dan berinteraksi langsung ternyata sama pentingnya dengan memberi makanan bergizi. Healthmates, 1000 HPK bukan program kesehatan semata. Ini adalah investasi sumber daya manusia. Setiap tablet tambah darah yang diminum oleh ibu hamil, setiap sesi menyusui, setiap makanan bergizi yang diberikan kepada balita, dan setiap pelukan serta interaksi yang diberikan kepada anak, semuanya sedang membentuk masa depan.